Terima kasih Bapak, di tahun yang baru ini Tuhan, baru 12 hari kami sampai di hari-hari tahun 2025 ini. Kami yakin dan percaya masa depan kami di tahun ini kami tidak tahu. Apa yang akan terjadi kami juga tidak tahu. Tetapi yang kami tahu, kami percayakan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan tujuan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Terlebih lagi kami adalah murid-murid-Mu yang selalu mengikuti gurunya dimanapun guru berada. Oleh karena itu Bapak yang baik, biarlah hari ini Tuhan kami kembali ingin mendengar serial khotbah di tempat ini. Di dalam kitab Kejadian kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan-Mu yang selalu baru, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan-perkataan hamba-Mu, tetapi perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus yang boleh mengalir lewat lidah bibir hamba-Mu. Sehingga hari ini kami yakin yang percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang mempunyai beban berat sudah dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan, Engkau beri pengharapan yang baru, karena Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Kita katakan sekali lagi bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita masih terus masuk ya dengan pelajaran-pelajaran Alkitab, dan kita kembali lagi ke kitab Kejadian. Setelah kemarin beberapa saat kita bicara soal rally Natal, dan hari ini ya kita kembali lagi nih ke dalam serial kita ya hari ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita kembali tentang Abraham. Yuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baca kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Nanti saya undang untuk bangkit berdiri ketika sudah ketemu ayat tersebut. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9 saja. Kita baca berganti-gantian. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya akan ambil judul hari ini adalah ketaatan akan panggilan Tuhan. Ketaatan akan panggilan Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Jangan salah baca ya, bukan Abraham tapi Abram. Nanti namanya baru diganti setelah kitab Kejadian setelah pasal ke-13. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua. Ya. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, silakan dibaca 1, 2, 3. Lalu berkata Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Roh itu bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat 6, 1, 2, 3. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat yang ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, 1, 2, 3. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan
dengan sisa 2 meter. Ia memasakkannya ke meter besar dari air di sebelah timur. Lalu ia mendirikan instrumen dan digunakan. Bukan AI ya, tapi AI. AI. Yuk kita baca ayat yang ke-9 bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Gambarnya bisa ditampilkan ya. Ya, sambil gambar ditampilkan, saya ingin kita mengerti dulu mengenai perjalanan Abram sampai ke tanah Kanaan. Ada 2 kali panggilan Tuhan yang luar biasa buat Abram. Jadi kalau saya lihat-lihat dari ujung Alkitab sampai ujung Alkitab, biasanya kalau orang dipanggil jarang yang sekali. Abram 2 kali dipanggil. Siapa lagi yang dipanggil 2 kali? Yunus 2 kali dipanggil. Terus ada lagi nggak yang dipanggil 2 kali? Nanti Bapak Ibu Saudara baca ya. Paulus juga sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Abraham pertama kali dipanggil oleh Tuhan bukan langsung ke Kanaan. Tapi Abram di kitab Kejadian yang sebelumnya, Kejadian pasal 11, Abram itu dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu bisa dibesarkan sedikit, gedein dikit gitu ya. Wah, lebih besar lagi. Sip. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat di sebelah kanan ini sedikit ya. Nah, itu negara daerah yang namanya Mesopotamia. Sekarang dinamakan Irak. Coba ke bawah. Ya, kecilin dikit juga nggak apa-apa deh. Nah, ini ada Arab sebelah kanan. Nah, ya terus ke bawah. Nah, ini Ur Kasdim, tuh lihat ada tulisan Ur di Babilonia, Erindu itu panahnya ke bawah. Nah, itu ada kata-kata Ur dan Eridu. Nah, disitulah Abram berasal. Abram berjalan dari Ur Kasdim kemana? Yang tadi kemana? Ke Haran. Tuh lihat tuh, jauh nggak? Berapa ratus kilo deh kira-kira? Kurang lebih 1100 kilometer. Jadi kira-kira Jakarta Surabaya pulang pergi, atau dari sini mungkin ke Bali ya, 1100 kilo. Nah, Abram berjalan dari Ur Kasdim ke Haran. Itu panggilan pertama. Setelah itu kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal yang ke-12, itu Abram dipanggil lagi sama Tuhan untuk yang kedua kalinya dari Haran tuh ke bawah, Saudara. Kemana? Kemana? Ada nggak itu tulisan Kanaan? Nah, itu yang di bawah sekali itu Kanaan gitu. Di situ tuh Kanaan. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Harusnya ada tulisan tuh Kanaan di situ. Coba ke bawahan dikit ya. Di situ ada tulisan itu sebenarnya Kanaan. Kemarin saya baca ada Kanaan. Oke, itu ya, ada Kanaan. Nggak terlalu kelihatan tuh dari Shechem, Yerusalem, tengah-tengahnya ada Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya berpikir kemarin, kenapa ya Tuhan memanggil keluar Abraham yang lagi enak-enak ada di tanah Ur Kasdim? Kenapa dia sampai dipanggil keluar ke Haran? Dan akhirnya dia dipanggil lagi dari Haran, nggak putus-putus ya, dia panggil lagi sampai ke tanah Kanaan. Ternyata setelah saya pelajari, rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, saya lihat, saya baca dari komentari Eliot ya kan, terus juga dari Jameson Faust Brown Bible Commentary, itu ternyata rupa-rupanya Abraham ini waktu dia tinggal di Babilonia atau di sekitaran Ur itu terjadi rakyatnya dan hampir rata-rata itu menyembah berhala. Apa Saudara? Menyembah berhala. Saya pikir kenapa sampai dia dipanggil oleh Tuhan menyeberang terus jalan begitu jauh 1100 km itu ya, kalau tidak salah, kalau Bapak Ibu Saudara bagi satu hari jalan 10 kilo atau 20 kilo berarti kurang lebih jalannya berapa? Coba Miranda, 1100 dibagi 10 berapa? 100 hari kurang lebih. 100 hari itu berapa lama Bu, Pak? 3 bulan.
berjalan, dan dia berjalan bukan sendiri, saudara. Coba kita perhatikan kitab Kejadian pasal 11 ayat yang ke-27 sampai ke-32 saja ya. Ini panggilan pertama, lihat. Itulah keturunan Terah. Terah itu siapa? Babenya Abraham, bapaknya Abraham. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Namanya keren ya, akhirnya dipakai nama jalan, nama daerah. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di tengah kelahirannya di Ur Kasdim. Oke, terus habis itu Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Ayat yang ke-30, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Nah, setelah kita belajar terus nih, kita akan ketemu kenapa Sarai mandul. Wah, kemarin saya baca-baca gitu ya beberapa hari. Wah, bener ya, kenapa dia sampai mandul? Nanti kita ada reason-reasonnya. Kenapa dia sampai akhirnya hamil di tanah mana? Sarai hamil di mana kira-kira? Di Haran atau di Kanaan? Hah? Di Kanaan. Setelah Abraham berumur 100 atau 99 tahun kan, kurang lebih. Sarai berumur 91 tahun kurang lebih. Datanglah ke sana. Nanti kita belajar lebih detail lagi, makanya kita pelan-pelan kita belajar. Hari ini kita belajar tentang panggilan Tuhan. Panggilan yang pertama jelas. Kita melihat tadi Abram dan Nahor segala macam, Sarai itu mandul dan tidak mempunyai anak. Oke, dijelaskan dengan clear. Ayat yang ke-31, lalu Terah membawa Abram anaknya, saudara perhatikan, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi kemana? Ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dulu, saudara. Lihat, ke Haran. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Itu panggilan pertama. Panggilan yang kedua, kalau kita lihat lagi ya, panggilan yang kedua, baru dia berjalan dari Haran. Dia berjalan kemana, saudara? Wah, Dia berjalan dari Haran baru ke tanah Kanaan. Coba kita lihat panggilan yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, kitab Kejadian yang sama ya, 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Itu panggilan yang kedua. Bapak ibu saudara yang terkasih, kita melihat ternyata rupa-rupanya Tuhan itu nggak main-main loh dalam kehidupan manusia. Kenapa saya katakan dia tidak main-main? Sebelum manusia itu, sebelum Abram benar-benar terkikis dosanya, bersih dari penyembahan berhala, dia tidak akan membawa Abraham langsung ke tanah Kanaan. Dia harus migrasi dulu ke tanah Haran, ke daerah Haran. Yang sekarang Haran itu di mana, saudara? Haran itu sekarang ada di Turki. Kanaan ya, sekarang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu Allah memanggil Abraham atau Terah itu pergi ke Haran, saudara, itu masih terjadi semua anak-anaknya itu penyembah berhala. Semua masih rata-rata menyembah berhala. Nanti saya akan buktikan anak-anaknya itu menyembah berhala, saudaranya semua. Jadi terkontaminasi selama mereka jalan, saudara, selama mereka berjalan dan sampai ke Haran, itu penyembahan berhala yang dari tanah Ur Kasdim sampai ke Haran tidak hilang-hilang, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, tidak hilang-hilang. Dan di dalam proses yang panjang itu,
Mungkin Abraham telah berjuang untuk apa saudara? Mendoakan, menobatkan keluarganya, menobatkan semuanya, tapi tidak bisa. Gagal, dan gagal. Sampailah dia di tanah Haran, dan di tanah Haran pun, di daerah Haran pun dia gagal, saudara. Akhirnya Allah memanggil kembali, Abraham pergi, ya kan? Dia disuruh meninggalkan semuanya. Yang dia bawa anak istrinya saja sebenarnya, tapi dia bawa juga Lot. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Allah menyuruh dia membawa Abraham istrinya, tapi akhirnya dia bawa Lot, saudara. Akhirnya Lot itu jadi kendala ketika ada di Sodom dan Gomora. Ini ya kisah yang saudara harus benar-benar mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ingin melihat beberapa hal dari hal yang kita pelajari hari ini, bahwa ternyata rupa-rupanya Abraham baru dimuliakan setelah dia melahirkan anak yang bernama Ishak, setelah dia sampai ke tanah Kanaan. Kurang lebih 25 tahun diproses. Padahal Abraham seorang yang hidupnya benar, tapi dia tetap masih diproses oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, kita mau belajar nih harga ketaatan dari seorang Abraham atau panggilan kepada kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita seharusnya atau Abraham ini berani bayar harga untuk sebuah ketaatan. Tadi kita sudah baca ya, kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Abraham berani meninggalkan apa saudara? Semua kedudukan, harta, rumah, komunitas yang dibangun puluhan tahun dia tinggalkan untuk dia keluar dari apa saudara? Penyembahan berhala. Resikonya apa? Kehilangan teman-teman, kehilangan apa lagi Bapak Ibu Saudara? Kehilangan apa lagi? Uang, kehilangan komunitas. Yang paling sadis adalah, yang paling mengerikan adalah kehilangan tanah, kehilangan rumah, hilang semua total. Dan Abraham waktu dia berjalan keluar dari tanah Ur Kasdim, itu adalah persoalan hidup dan mati. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini buat kita semua, kalau Bapak Ibu Saudara serius sungguh-sungguh meninggalkan penyembahan berhalamu, bukan saya bilang Bapak Ibu Saudara menyembah berhala setiap hari. Banyak berhala-berhala dalam hidupmu. Mungkin berhala A, berhala B, berhala C, berhala mobil, berhala istri, berhala suami, berhala yang lain-lain. Sebelum saudara meninggalkan itu semua dan memprioritaskan Allah, Tuhan tetap akan memprosesmu, tidak berhenti. Yang percaya katakan amin. Tidak akan berhenti prosesnya dia untuk kita diproses, dimurnikan lagi, sehingga kita harus mengambil resiko. Kita berani melayani, kita berani untuk mengabarkan kebenaran, kita berani hidup di dalam kebenaran. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam segala-galanya, memprioritaskan Dia, memprioritaskan kebenaran, kita mungkin tersingkir. Kita mungkin udah tidak ada lagi di dalam pergaulan itu. Tetapi buat kita, yang paling penting, buat kita semua nih, yang paling penting adalah kita menuruti jalan Tuhan dan bukan jalan-jalan yang lain. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara masih ingat nggak satu kisah waktu Elia melawan Nabi Baal? Berapa orang saudara yang dia lawan? 450 orang. Kira-kira secara hitungan, logika dan yang lain-lain, kalau 1 lawan 10 mungkin masih bisa menang. Kalau 1 lawan 450, satu kompi saudara. Yang berdoa itu satu kompi, kita cuma 1 orang yang berdoa. Dan Elia itu tidak takut untuk mengambil resiko. Resikonya apa saudara? Dipancung, dibunuh sama nabi-nabi Baal. Resikonya terlalu berat untuk sebuah harga kebenaran. Resiko siapa lagi? Daniel masuk ke kandang singa. Resikonya sangat luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Resikonya adalah nyawa. Nah, yang saya ingin katakan di tempat ini adalah, beranikah kita bayar harga kita untuk sebuah kebenaran? Ketika Tuhan sudah memanggil kita, kita harus mendenied semua. Kita harus tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Ketika gong Tuhan sudah memanggil kita, harusnya kita bilang, siap
Bos siap 24 jam. Yang percaya katakan amin. Saya mau tanya, seorang prajurit kalau dipanggil sama jenderalnya, saudara bisa bilang nggak? Prajuritnya bilang, siap gerak. Terus saudara, siap gerak. Atau saudara kalau lagi siap gerak, saudara panggil, sorry bos, terlambat. Kira-kira diapain saudara? Disuruh push up, disuruh apa ya kan? Nah, saudara, itu saja sama sesama manusia. Ini sesama Tuhan. Seringkali Tuhan manggil kita, seringkali Tuhan ingin berbicara dengan kita, seringkali Tuhan ingin berkomunikasi sama kita, seringkali Tuhan ingin melakukan hal-hal yang pribadi dengan kita. Karena Allah yang kita sembah itu ingin kita terus, saudara, belajar dari Dia, belajar sepanjang jalan 2025 ini. Bukan jalan yang mudah untuk kita lewati. Yang percaya katakan amin. Bukan yang mudah untuk kita lewati, saudara. Tapi kita yakin dan percaya kalau kita terus berjalan menurut panggilannya Allah di dalam jalan yang benar, saya yakin dan percaya kita akan menang. Karena kita punya Allah yang besar, karena kita punya Tuhan yang besar, karena kita punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sudah mengetahui masa depan kita sebelum kita mengetahuinya. Oleh karena itu, saudara, memang nggak mudah. Kebenaran ini nggak mudah. Memprioritaskan Tuhan dalam segala hidupmu tidak mudah. Memprioritaskan doa, memprioritaskan pelayanan, memprioritaskan ibadah tidak mudah. Tapi kita harus terus belajar. Yang percaya katakan amin. Belajar memprioritaskan Tuhan. Sekali apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau bisa prioritaskan Tuhan, panggilan Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ayo beribadah, kita bisa nolak-nolak nggak, saudara? Ayo berdoa, kita ngorok, kakok. Ayo doa pagi, ya kan? Bukan doa pagi saya suruh di gereja, doa pagi di rumah masing-masing jam 5, jam 6 gitu kan. Saudara masih ngapain, saudara? Ya kan? Doa malam, doa saudara lewatin. Alkitab saudara lewatkan. Terus kapan saudara berkomunikasi sama Tuhan? Kapan saudara bisa dipanggil sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan? Jadi saya mau katakan di tempat ini, ketika Tuhan yang sudah rela untuk memanggil kita, itu adalah hak privilege. Hak apa, saudara? Privilege, hak keistimewa dari Tuhan memanggil kita. Dan kita ini adalah anak-anak yang selalu diperhitungkan bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita ini terlalu istimewa, terlalu spesial untuk Dia mau pakai, saudara. Tapi kadang-kadang yang dianggap spesial itu malah tidak menspesialkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ngerti ya? Yang pertama ini, Abraham berani memprioritaskan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir gini, Pak, kok bisa ya Abraham itu walaupun sekelilingnya penyembahan berhala, tapi dia bisa tetap lurus ya? Karena itu, saudara, karena dia tahu waktu saat dia dipanggil oleh Tuhan, dia berani ambil resiko dengan segala apapun. Dia tinggalkan keluarga, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan tanahnya, dia tinggalkan ini. Kalau kita kan boro-boro kita mau ninggalin kerjaan, boro-boro kita mau ninggalin keluarga, boro-boro kita mau ninggalin apa-apa demi Tuhan. No way. Tapi Tuhan ingin kita semua serius sama Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatu kalau Tuhan sudah panggil. Apa dibilang? Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana. Kalau suatu saat saudara dipanggil sama presiden, sekarang presiden kita namanya siapa ya? Oh, udah pindah ya? Udah ganti sama siapa tuh? Mul siapa ya? Nah, saudara yang ngomong bukan saya. Saya cuma nambahin mulnya loh. Udah ganti ya. Nah, coba kalau saudara tiba-tiba, Ibu atau Bapak, ayo menghadap saya. Kita nggak tahu apa yang mau diomongin sama presiden. Kira-kira saudara prioritas nggak? Halo? Prioritas nggak kira-kira? Sekarang saya mau tanya gini. Tiba-tiba Pak Presiden telepon,
ke kita malam-malam, hari Sabtu malam. Ya, kita nggak tahu ya, mau dikasih kerjaan, mau dikasih proyek, mau dikasih apa. Hello, selamat pagi Deborah, menteri apa, seksneknya ya, si telepon kan. Selamat pagi Deborah, dia dipanggil ya menghadap jam berapa Pak? Jam 9 pagi, hari Minggu. Kira-kira kita lebih memprioritaskan ibadah GBI Aberta atau ke Pak Presiden di istana? Ayo. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Cinta sama Tuhan. Kira-kira yang mana yang kita prioritaskan? Oh, kalau ibu GBI Aberta, haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Wah, para presiden. Kenapa? GBI Aberta minggu depan masih ada, minggu depannya lagi masih ada. Wah, presiden belum tentu dia ada lagi minggu depan. Tapi kalau kita sebagai orang yang serius sama Tuhan, bilang, sorry, saya sudah dipanggil terlebih dahulu sama Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, presiden itu kecil. Saya yakin, wah, ini dia anak Tuhan. Saudara, bukan dipanggil lagi hari Senin, hari Selasa, dijemput. Bukan dijemput sama kerangkengan ya saudara, tapi dijemput, dipanggil, dikasih kerjaan yang luar biasa. Ada haleluya. Jangan main-main loh sama bos kita di atas. Sedikit saja jangan pernah main-main. Allah kita Allah yang punya perasaan. Saudara dengar kejadian yang hari-hari ini terjadi? Dengar ya, baru seminggu ini terjadi, bahkan baru beberapa hari. Kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles, dengar kan? Itu kita bisa bilang tidak, terserah. Kita bisa meyakini, puji Tuhan. Tapi pesan saya adalah begini, jangan main-main sama Tuhan. Jangan main-main bilang gini, ya hati-hati dengan kuis. Jangan main-main sama kuis, bisa dibakar gereja kita sama Tuhan langsung. Gara-gara kuis, dia bilang, siapa yang memilih ini? Gitu. Oh, dapat 4, terus sama apa gitu kan, dapat 4. Siapa memilih artis? Dapat 3. Siapa memilih ini? Dapat. Siapa memilih Tuhan? 0. Habis itu diketawain Tuhannya kan, satu hari kemudian apa 2 hari, itu benar-benar dari langit itu api turun, saudara. Itu bukannya kamuflase atau bukan rekayasa, bukan turun. Nah, soal dia akhirnya kena angin badai yang kencang menyapu seluruh kota. Kita nggak tahu siapa yang buat angin. Yang buat angin siapa sih ya? Sampai habis itu satu kota. Yang saya mau katakan hari ini, coba yuk sama-sama kita belajar memahami perasaan Tuhan. Kalau dia sudah panggil kita, itu harus segera. Ada haleluya saudara. Dia panggil engkau. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara pernah nggak dipanggil sama Tuhan untuk berdoa gitu? Doa yuk. Saya mau ngomong nih sama kamu gitu. Pernah nggak? Kalau saudara udah sering punya perasaan tiap hari komunikasi, pasti ya udah tiba-tiba berdoa, tiba-tiba baca firman, tiba-tiba. Saudara. Jadi saya mau katakan sama kita semua hari ini, yuk kita prioritaskan Tuhan, kita berani bayar harga untuk Tuhan demi sebuah ketaatan. Ada haleluya? Jangan sampai kejadian-kejadian yang kelihatannya sepele ya. Itu kelihatannya sepele. Saya kemarin dulu ada satu kejadian, kelihatannya sepele. Tapi saya berdoa, saudara. Kunci mobil saya hilang. Nggak tahu ini ulah siapa, ulah setan atau ulah apa gitu. Wah, kunci mobil hilang, saudara. Yang saya udah pikirin, waduh, ini kuncinya saja kalau ganti berapa duit, belum STNK-nya, belum segala macem gitu kan. Udah deh tuh, saya udah cari-cari, saya cari hampir 2 jam tuh. Ya, kalau yang ngilangin mau tahu, saya cari hampir 2 jam, naik turun ke mobil, ke sono, ke sini, senter satu-satu, muter-muter ya kan. Bu Gembala juga tahu, Bu Gembala, udah ketemu belum? Dia sambil begini, udah ketemu belum? Udah tidur lagi. Bantuin nyari, tapi nyari sama mulut doang gitu kan. Kayak yang mati-matian nyari. Terus saya berdoa gitu. Tuhan, tolong Tuhan, ya kan bisa ketemuin. Kan sepele kan? Akhirnya adalah terdakwa yang melapor. Udah ketemu. Ada terdakwa di rumah saya. Sudah ketemu gitu kan. Kuncinya ketinggalan di warung. Udah di warung. Itu kan sepele ya.
Itu sepele loh, kita lihat itu, aduh ini sepele. Tapi coba kalau kunci itu nggak ketemu, kalau kunci itu orang yang nggak mau balikin, atau kunci itu warungnya bilang, sebodoh amat nih, punya siapa sih, segala macam. Selesai kan? Saya mesti keluar uang, segala macam. Sepele, saudara. Jadi kalau saudara lagi ada segala sesuatu, berdoa sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nggak usah ragu-ragu, Dia Allah yang 24 jam untuk kita. Dia Bapa kita yang luar biasa. Ada amin saudara? Anakmu sedang sakit, anakmu sedang tidak ada pertolongan, dokter sedang jauh, engkau sedang ada di daerah, berdoa. Saya yakin dan percaya Tuhan akan jawab doamu, asal engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Tanpa hidup benar di hadapan Tuhan, engkau nggak akan pernah dapat jawaban yang benar. Pasti lambat, santai. Yuk, yang kedua saudara, sekalipun taat tetapi tetap ada pergumulan. Ini yang saya mau katakan. Sekalipun kita taat, tapi tetap akan ada pergumulan. Kejadian pasal 12 ayat 4 dan 6. Sampai ke 6. Apa yang firman Tuhan katakan? Saya baca ayat 2-4, Bapak Ibu Saudara baca ayat 5, kita baca bersama-sama ayat 6. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur berapa? 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang kelima dibaca. 1, 2, 3. Abraham membawa Sarai, istrinya dan anak istrinya, dan segala harta yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka ingat. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sini. Kayak orang mabok sudah. Ayat 6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di Mor. Nah, berarti udah nyampe di Kanaan. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita taat terhadap panggilan Allah, sekalipun kita setiap hari hidup benar di hadapan Tuhan, jangan pernah salah berpikir dan beriman bahwa ketika kita taat tidak ada pergumulan dalam hidup kita. Mungkin bisa semakin banyak, mungkin semakin sedikit. Akan tetapi pergumulan dan sekolah kehidupan itu akan membawa kamu semakin hari, membawa kita semua semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan dekat dengan tujuan Tuhan, dan bukan menjauhkan Tuhan dalam hidupmu. Ketika pergumulan itu ada di dalam ketaatan kita, itu pasti akan membuat kita semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, apa rencananya. Saudara, kurang lebih Abraham berserta dengan istri dan keluarganya termasuk Lot itu harus jalan lagi, yang tadi ini harus jalan lagi dari Haran ke Kanaan, itu kurang lebih 650 km. Jarak dari mana tuh? Jakarta sama Surabaya. Jakarta Solo berapa? Coba nih orang Solo, ada orang Solo nggak? Jakarta Jogja berapa? Jakarta Solo berapa? Jakarta Manado berapa? Jakarta Solo berapa? Jakarta Solo 477 kilo. Oh, ya kan? Mana nih orang Solo? Jakarta Jogja berapa? 490 kilo. Jakarta Surabaya 650 kilo. Coba lihat di Google, pasti benar, saudara. Nah, kurang lebih dia jalan lagi, saudara, dari Jakarta ke Surabaya pakai kaki. Jadi kurang lebih itu dia berjalan, kalau satu hari itu 10 km per jam, itu kurang lebih dia jalan 35 sampai 65 hari. Lama nggak Bapak Ibu Saudara? 2 bulan jalan kaki, saudara. Kita bisa bayangkan betapa taatnya. Padahal apa yang dicari, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, apa sih yang dicari? Mereka sudah stabil di Haran, mereka sudah stabil di Ur Kasdim. Apa yang mereka cari sehingga untuk sampai ke tanah Kanaan, dan sebelumnya Allah pun tidak memberitahukan kemana mereka pergi, saudara. Tetapi ketika Abraham taat, maka di tengah-tengah ketaatannya itu Abraham diberikan pengetahuan bahwa dia akan sampai ke tanah Kanaan yang kurang lebih 650 kilo berjalan dari Haran ke Kanaan. Saudara yang terkasih, perjalanan penuh resiko, di perjalanan ada kesakitan, di perjalanan nggak ada makanan, di perjalanan ada rampok, di perjalanan ada banyak hal yang akan terjadi. Ada hujan, panas, badai di padang gurun itu bukan badai yang main-main, saudara. Sekali kena badai kesapu, lewat kita semua terguling-guling. Saya mau katakan hari ini, perjalanan yang begitu mengerikan, perjalanan yang begitu membahayakan, tetap mereka taat. Saudara yang terkasih,
Perjalanan yang penuh resiko ini juga dialami ketika Maria dan Yusuf pergi ke kota Bethlehem dari Nazaret yang kurang lebih 105 sampai 120 kilo. Dia berjalan, suami istri ini lebih luar biasa lagi. Suami istri ini berjalan bersama-sama dengan pakai sebuah keledai, ya kan? Pakai keledai aja, ya kan? Naik turun, saudara. Nah, itulah saya ingin katakan resiko yang diambil oleh Abraham, resiko yang diambil oleh Maria dan Yusuf tidak main-main, saudara. Di dalam mengiring Tuhan, di dalam memperlihatkan perjalanannya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara hari-hari ini, siapa dari antara kita yang hari-hari ini, Pak, saya udah Kristen lama, tapi perjalanan hidup saya kok mengerikan ya Pak ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ada nggak yang mengalami gitu grafiknya? Ada juga yang mengalami biasa-biasa saja. Tapi ada yang mengalami, naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ini, tiba-tiba, wah begitu banyak. Itu perjalanannya mengerikan, saudara. Selama kurang lebih sehari kalau dia berjalan aja si Maria sama Yusuf 105 kilo, kalau 20 km per hari, berarti dia nyampe 5 hari sampai 6 hari dalam keadaan hamil tua. Resiko nggak? Resiko nggak Bapak Ibu Saudara kira-kira? Pernah coba ibu-ibu di tempat ini ada yang pernah hamil nggak? Yang punya anak pernah hamil ya? Wah, semua Bu Teti, Bu ini semua ibu-ibu pernah hamil ya. Kalau lagi hamil tua 7 bulan, 6 bulan atau 7 bulan, terus disuruh jalan kira-kira dari sini ke kota, kuat nggak? Jalan Pak. Keplek langsung. Pak, bisa brojol di tengah jalan tuh bayi saya. Wah, waduh Bapak ini macam-macam aja bisa brojol. Kalau Tuhan yang nyuruh kita kira-kira, halo? Nah, kuatlah kata si, benar. Kalau Tuhan, tapi kalau bukan Tuhan yang nyuruh jangan coba-coba, saudara. Sampai di Senen, ya kan, itu busway repot semua ngurusin saudara. Wah, ini ada bayi, ada orang mau melahirkan, saudara. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, emang itu berbeda, saudara. Serius, itu berbeda sekali. Saya pernah mengalami hal itu sangat-sangat berbeda. Saya pernah ngalamin jalan dari Kelapa Gading sampai apa tuh namanya? Kota apa namanya? Gereja GPDI Ketapang. Jalan Ketapang dari Kelapa Gading, saudara, dari Pespa Kelapa Gading, dari rumah, Allah. Nggak ada capeknya, saudara. Bukan karena saya masih muda. Sekarang pun kalau disuruh Tuhan, saya masih sanggup ya. Tapi kalau disuruh Tuhan, jalan aja. Terus sambil nyanyi ya kan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya. Di hati saya, jalan aja. Nggak ada capeknya, saudara. Nggak ada aus, nggak ada capek segala macam. Sampai di gereja, di Om Handi Mandi, Ketapang. Sampai di gereja juga cuman keringetan aja, biasa aja gitu. Terus sampai di gereja masih semangat, masih mau jadi penerima tamu lah, segala macam, melayani. Itu beda loh, saudara. Saya yakin dan percaya ketika Maria, Yusuf serta Abraham, seluruh keluarga diminta sama Tuhan, dia yang minta langsung. Saya yakin dan percaya mereka penuh dengan semangat, mereka penuh dengan sukacita di tengah perjalanannya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini merasa Bapak Ibu Saudara ada di dalam jalan Tuhan, ada panggilan Tuhan, saudara tahu bahwa Tuhan itu beserta dengan kita, seharusnya kita semua tidak melempem, tidak takut, tidak takut mengalami masalah, tidak takut mengalami nggak punya uang dan yang lainnya. Karena apa? Karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan, Dia pasti akan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, sekalipun kau nggak punya apa-apa, asal ada Tuhan dalam hidupmu. Tuhan yang besar, itulah yang akan memimpin kamu melewati berbagai macam tantangan, rintangan, pencobaan. Dan saya mau katakan sama kita hari ini, gunakan proses penderitaan di hidupmu ini untuk bertemu dengan Tuhan. Garis bawahi kata itu. Gunakan proses penderitaan dalam hidup kita, proses perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan malahan menjauh dari Tuhan. Mengapa kita menderita? Supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dua orang ini, Abraham, Maria dan Yusuf ini, saudara, ketemu dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Abraham ketemu sama Tuhan di mana? Waktu sementara perjalanan ke tanah Kanaan.
Tuhan ketemu nggak? Tadi kan udah baca ya, yang ayat berapa tuh? Dia bilang ketika Tuhan, ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Luar biasa, dia ketemu sama Tuhan di tengah penderitaan, di tengah. Saya mau katakan begini, satu hal. Kalau kita sudah bisa bertemu dengan Tuhan di tengah penderitaan kita, dan kita bisa menangkap maksud Tuhan. Jadi gini, kalau Tuhan itu sementara memproses hidup kita nih. Dulu saya sering berpikir begini, kenapa sih ya Tuhan memproses hidup orang sampai begitu luar biasa? Saya akhirnya tahu, ketika Tuhan memproses hidup kita supaya kita bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan ingin menyatakan maksudnya Tuhan ini nyampe ke dalam hidup kita, dan kita akhirnya berubah, bertobat, kembali ke jalan-jalan yang benar. Justru di titik itulah saudara, kita nggak perlu takut, nggak perlu ragu lagi. Maka kita, kalau kita sakit, dia bisa menyembuhkan kita. 1 detik kankermu akan sembuh. Yang percaya katakan amin. Engkau nggak punya apa-apa, dia bisa buat segala sesuatu. Dia bisa buat network untuk memberkati saudara, hidup saudara. Dia bisa membuat segala sesuatu kalau maksud Tuhan di dalam penderitaan itu sudah engkau mengerti. Ada haleluya. Kalau engkau mengerti saja, ketika engkau menderita nih, Tuhan, misalnya ya, Tuhan, kenapa ya? Nah, sekarang saya udah ngerti itu. Kenapa ya Tuhan, kok selama 20 tahun, jalan 21 tahun, gereja saya sewa terus, kontrak terus. Pasti kan ada maksud Tuhan. Iya apa ya? Nggak mungkin dong kalau nggak ada maksud Tuhan. Yang lain kok udah dikasih tempat, ini nggak dikasih-kasih. Padahal kalau saya lihat, ini, wah udah semua nih Tuhan. Kenapa saudara? Saya selalu bertanya, kenapa? Why? Jadi jangan juga bilang, wah nggak usah tanya-tanya sama Tuhan, ntar Tuhan kasih aja. Kita harus juga bertanya sama Tuhan, introspeksi diri. Banyakkah kesalahanmu? Banyakkah dosa-dosamu? Kikis semua yang menjadi berhala dalam hidupmu. Kau kikis satu, sampailah engkau ke tanah Kanaan. Ketika kita sudah tahu maksud Tuhan, oh harus begini, maka saya yakin dan percaya semuanya akan terjadi dengan dahsyat, heran, dan ajaib dalam hidupmu. Yang percaya katakan, di dalam perjalanan, sebuah perjalanan di laut, kita tidak memerlukan kapal yang bagus. Ada haleluya? Bukan kapal yang indah, bukan kapal yang tahan banting, tetapi ya kita memerlukan kapal yang tahan banting. Kita memerlukan kapal yang bisa melampaui badai. Saudara, saya mau katakan hari ini sama seperti Maria dan Yusuf. Balik lagi kan Maria dan Yusuf. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini hidup sebagai pasangan suami istri, saya mau katakan baik-baik ya. Kita jangan cari istri yang cantik. Minggu lalu saya udah bilang kan, jangan cari istri yang cantik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena cantiknya itu nggak konsisten. Ya Opung? Opung lagi muda cantik nggak? Yang ketawa bapaknya. Ketawanya, tapi itu ketawanya nggak ngejek. Dia ketawa penuh dengan kepuasan. Tapi kalau saya tanya, Bu Yono, cantik nggak Bapak? Bu Yono, cantik nggak Ibu? Tuh, kan yang ngirnya lain. Nah, jadi kita nggak perlu cari istri yang selalu cantik, tetapi istri yang tahan banting, saudara. Bukan tahan dibanting, beda. Tahan banting, bukan tahan dibanting, saudara. Tapi tahan banting, artinya apa? Yusuf mencari istri Maria hebat luar biasa. Dia naik keledai, dia mendampingi. Dia turun lagi, Yusuf tetap mendampingi. Selama perjalanan harian saudara, berhari-hari, panas, hujan, terus gelap, terang, dia mendampingi semua. Saya yakin dan percaya suami istri yang demikian menjadi suami istri yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Dan ingat baik-baik, sekalipun kau ada di tengah badai bersama dengan istri dan suamimu, Tuhan tetap ada di tengah badai yang hebat sekalipun. Yang percaya katakan. Dan garis bawahi baik-baik, bukan Tuhan ada setelah badai berlalu. Kita kan sering kali berpikir Tuhan ada setelah badai berlalu. Happy, puji Tuhan, praise the Lord, Tuhan hadir nih setelah aku diberkati Tuhan. No, justru Tuhan ada di tengah badai. Tuhan ada untuk memimpin kita, Tuhan ada untuk melindungi kita di tengah badai. Dan hari ini siapapun dari antara kita yang sedang mengalami pergumulan berat, percayalah
Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang sanggup melampaui badai, menahan badai, supaya kita tidak tergerus oleh badai kehidupan. Dia berdiri di tengah kita, dia melindungi kita, dia memagari kita, dia menopang kita, sehingga kita tetap kuat di tengah badai yang terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Istri dan suami, ya kan, sejelek apapun, sekasar apapun, seburuk apapun, dia tetap istrimu yang harus engkau cintai. Nggak bisa ditukar tambah. Ada haleluya? Nggak bisa tukar tambah. Istri nggak bisa. Ya coba aja saudara bayangkan sedikit ya. Saudara pernah beli sepatu dimanapun saudara berada, beli Skechers atau beli sepatu. Kira-kira kalau sepatunya udah dipakai 2 tahun, 3 tahun, saudara datang lagi ke toko sepatu terus bilang, Pak, saya boleh tukar nggak sepatunya? Boleh nggak kira-kira? Kalau boleh ditukar, luar biasa. Nah, saudara yang terkasih dan yang terakhir yang saya mau katakan, kita Kejadian pasal 12 ayat 7-9. Ketika itu, nah ini ya kan, ini yang paling penting nih. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Begitu hormatnya Abram akan Tuhan. Ayat yang ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dan Betel di sebelah timur dan Ai sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan untuk memanggil nama Tuhan. Dan yang terakhir, sesudah itu Abraham dan berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara yang terakhir, berani mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Kalau seringkali kita nggak percaya sama Tuhan, seringkali kita anggap Tuhan nggak tahu masa depan kita, padahal dari pengalaman hidup kita tahu Tuhan itu terlalu tahu masa depan kita yang terbaik. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan yang lain-lain sampai hari ini, saudara. Itu berarti kita masih punya masa depan yang baik karena Tuhan, bukan karena yang lain-lain. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, itu menjadi momentum penting buat Abraham, buat kita semua. Pertanyaan menarik sebelum saya tutup khotbah ini. Pernahkah Tuhan menampakkan diri bukan dalam bentuk fenomena? Waduh, Tuhan hadir. Waduh, Tuhan hadir. Hampir setiap harikah Tuhan menampakkan diri dalam hidupmu? Setiap harikah dia sentuh hidupmu? Setiap harikah dia berbicara dengan engkau? Setiap harikah itu terjadi dalam hidupmu? Tapi ya saudara, belajar saja. Saya pun tidak setiap hari Tuhan menampakkan diri, tapi hampir almost setiap hari. Kadang-kadang dalam kesedihan saya, kadang-kadang saya lagi nonton TV, tergerak hati saya, waduh begitu mengalir. Dan itu terus berbicara. Dari situ saya langsung lagi refer lagi ke Alkitab, refer lagi ke doa. Aduh Tuhan, ada apa sih nih? Mau apa sih nih Tuhan? Ya kan, hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita memang harus benar-benar mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara, ada satu kisah, masih ingat kisah Yusuf? Yusuf terlalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bukan Yusuf, Maria dan Yusuf, tapi Yusuf yang dibuang ke lubang, Yusuf yang dijual sama saudara-saudaranya, Yusuf yang difitnah sama tante Potifar, istri Potifar. Yusuf semuanya dia lewati itu semua. Karena apa? Dia punya kepercayaan sama Tuhan, bahwa Tuhan memegang masa depannya dia, bukan manusia yang memegang masa depan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau kita semua di sini sedang dalam keadaan lemah, tidak berpengharapan, kok Tuhan, pernah nggak kalian berpikir, kita semua berpikir seperti ini? Kok hidup saya begini-begini aja ya? Tahun 2023 sama, 2022 sama, 2021 sama, 2024 sama, 2025 sama. Pernah nggak berpikir begitu, saudara? Halo? Kok nggak ada perubahan yang signifikannya? No. Perubahan itu sudah terjadi dalam hidupmu. Ada amin, saudara? Sudah terjadi.
sudah terjadi dan terus Tuhan rendah hidupmu. Nggak pernah Tuhan tidak merendah hidupmu. Jadi berbeda antara tahun-tahun berikutnya. Dan saya yakin dan percaya sama seperti Yusuf, orang boleh mereka-rekakan kejahatan, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik, kebaikan buat Yusuf. Yang percaya katakan kalau suatu saat engkau mengalami hal ini, ingat saja ini, saudara. Yang pertama tadi yang ingin saya katakan, kesimpulan dari khotbah saya adalah ketaatan akan sebuah panggilan itu adalah perjalanan panjang memang untuk menggenapi janji Tuhan, menggapai janji Tuhan. Yang kedua, ketaatan akan panggilan ini berdampak pada sesuatu yang baik yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena apa yang Dia janjikan bukan berarti seseorang yang taat itu tidak akan mengalami pergumulan, tapi dia tetap mengalami pergumulan. Tetapi di tengah ketaatan itu Tuhan hadir, Tuhan memberikan penggenapan janjinya, dan Tuhan akan memberikan maksudnya kepada kehidupan kita. Dan yang terakhir, ketaatan akan panggilan Tuhan juga memberikan kita keberanian untuk mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan? Kalau kita percaya masa depan kita ada di tangan Tuhan, genapi janji Tuhan, hormati Tuhan, please terus saudara cari Tuhan sehingga engkau tahu panggilanmu arahnya akan kemana. Dan ketika itu terjadi, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.